Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today we are going to learn describing people, animals, things, and places. Hari ini kita akan mempelajari caranya mendeskripsikan people, ya, orang, kemudian animals, binatang, things, benda, and places, tempat, ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan materi tapi belum dijelaskan, ya. Hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan cara mendeskripsikan orang dulu, ya. Dimulai dari orang, nanti bertahap, nanti binatang, kemudian benda dan tempat. Okay, let's get started. Kita mulai. Okay, look at the picture below. Lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 4 gambar, ya. Kalian bisa lihat. So, the first one, yang pertama ini ada gambar person, ya, atau orang. Di sini kalian pasti sudah mengenal, ya. Ini ada Ilham, ya, alumni. Nah, ini orang, ya. Kemudian ada gambar butterfly atau kupu-kupu, ya, ini termasuk ke animals, ya. Kemudian di sini ada things, ya, benda ini bag, ya, atau tas, ya, ini ada tas. Nah, kemudian di bawah ini ada our school, ya, sekolah kita, ya. Ini contoh tempatnya, ya. Ini tempatnya sekolah. Kemudian ada person, ada orang, kemudian ada binatang, ya, dan ada benda. Oke, next. Nah, ya. Nah, yang tadi, yang 4 di atas ada person, ada animals, ada things, ada places, ya, ada Ilham, kemudian ada butterfly, ada bag, kemudian ada school. Nah, itu semua termasuk ke dalam nouns atau kata benda, ya, nouns atau kata benda. Jadi, ya, kata benda itu, ya, adalah kata yang merupakan benda, ya. Jadi apapun benda itu termasuk ke dalam nouns, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, person, orang, itu termasuk ke dalam noun. Nah, di sini contoh dari orangnya tersebut ini Aldo, ya. Ini orang, ya, termasuk ibu juga termasuk person, ya, termasuk orang, termasuk kata benda, ya. Ibu termasuk kata benda. Kemudian ada my mother, ibu saya, ya. Ibu saya juga termasuk kata benda, ya. My teacher, my father, ya, itu juga termasuk kata benda. She itu dia perempuan. Nah, dia perempuan, dia juga termasuk kata benda dan lain-lain, ya. Kemudian selain orang, ya, kata benda itu juga bisa berupa animal atau binatang. Nah, contoh-contoh binatang, ini ada monkey, ya, kemudian cat, ada mouse, ya, ada monyet, ada kucing, kemudian ada tikus, ya. Nah, itu termasuk noun juga, ya. Nah, kemudian thing, benda, ya. Nah, termasuk benda itu contohnya ada bag, ya, tadi tas, kemudian book, buku, kemudian eraser, ya, penghapus, dan lain-lain. Kemudian contoh place, ya, ada school, kemudian ada home, ada living room, ya. Nah, ada sekolah, kemudian rumah, kemudian ada ruang tamu. Nah, itu contoh nouns yang place atau contoh kata benda berupa tempat, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan benda, ya, dan mana yang merupakan kata pendeskripsiannya atau kata sifatnya. Nah, next. Nah, look at the picture below, ya. Di sini ada
Agnes Monica ya, artis ternama ya. Di sini ada Agnes. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada pendeskripsian dari Agnes ya. Di sini dikatakan bahwa Agnes is beautiful. Agnes beautiful, cantik ya. Agnes is beautiful, Agnes cantik. Kemudian she, dia ya, karena Agnes itu perempuan, maka yang dipakai adalah she ya. Jadi she itu adalah dia, tapi untuk perempuan ya. Dia has long hair. She has long hair. Dia, has-nya itu artinya memiliki. Long hair artinya rambut panjang ya. Long itu panjang, hair itu adalah rambut. Jadi dia memiliki rambut panjang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibalik ya, bukan rambut panjang itu jadi hair long ya, tapi jadi long hair. Jadi pendeskripsiannya dulu, baru di sini kata bendanya ya. Kemudian she has black eyes. Dia, sekali lagi ya, dia, karena dia di sini adalah perempuan, maka yang dipakai adalah she ya. Kalau di sini laki-laki ya, tadi Aldo ya, maka dia yang digunakan adalah he ya, bukan she. Maka di sini she has black eyes. Dia, has-nya memiliki, black artinya hitam, eyes artinya mata. Nah, di sini artinya bukan dia memiliki hitam mata ya, tapi artinya jadi dia memiliki mata berwarna hitam ya. Jadi dibalik ya, hitamnya dulu baru mata ya. Penjelasannya dulu baru kata bendanya. Nah, next. Nah, tadi ya, yang tadi di sini beautiful ya, kata yang bercetak kuning ini ya. Kemudian long, black ya, cantik, panjang, terus warna hitam, itu termasuk ke dalam adjective atau kata sifat. Nah, apa itu adjective? Nah, di sini katanya adjectives are words that describe noun ya. Katanya adjective, kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan atau menggambarkan kata benda ya, atau kata yang menggambarkan orang, menggambarkan binatang, menggambarkan tempat, atau menggambarkan benda atau menggambarkan tempat. Jadi di sini kalian lihat ada things ya, di sini ada tas ya, di sini ada bag. Nah, pendeskripsian si tas ini merupakan adjektif. Contohnya, pendeskripsian dari tas ini misalkan satu berupa warnanya ya. Nah, ini tasnya ada yang berwarna hijau dan berwarna orange. Nah, hijau dan orange itu adalah adjektif atau kata sifat. Terus kalau kita lihat di sini Agnes Monica. Nah, kata sifat itu kata yang mendeskripsikan Agnes ya. Ini ada cantik. Ya, jadi ada suatu benda ya. Nah, pendeskripsian benda itu adalah kata sifat ya. Jadi ada suatu benda, kemudian kalian ingin mendeskripsikan. Nah, pendeskripsiannya itu adalah namanya kata sifat. Ya, contohnya di sini misalkan kata bendanya itu adalah Agnes Monica. Bendanya Agnes Monica nih ya. Nah, si Agnes Monica ini terlihat seperti gimana sih ya? Dari penampilannya, kemudian dari warna rambut, kemudian dari warna ini ya, warna mata, kemudian tinggi badan dan lain-lain ya. Di sini bendanya Agnes Monica, kemudian kata yang menjelaskannya, menggambarkannya adalah beautiful ya, cantik. Agnes cantik ya. Kemudian selain cantik ya, Agnes juga digambarkan memiliki rambut yang panjang ya. She has long hair.
Kemudian she has black eyes, ya, dia memiliki mata yang hitam, ya. Nah, jadi untuk membedakan antara kata sifat dengan kata benda itu mudah sekali, ya. Kalau misalkan kata benda itu, berarti hal atau apapun yang berupa orang, ya, kemudian hewan, kemudian benda dan tempat, ya, itu pasti merupakan kata benda atau noun. Nah, kata yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat, ya. Contohnya kalau misalkan kata sifat bisa dari tinggi badannya, kemudian dari warna rambut, panjang pendeknya rambut, kemudian warna baju yang dikenakan, dan lain-lain, ya. Next. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan kita ingin menanyakan, ya, gimana penampilan seseorang, ya, kalian bisa bertanya dengan what does he look like. Nah, karena di sini ada gambarnya seorang laki-laki, ya, di sini ada Ilham, ya. Nah, kalian pengen bertanya gimana sih Ilham terlihatnya gitu. Tolong deskripsikan Ilham, ya. Kalian bisa bertanya atau bisa menanyakan deskripsinya dengan berkata what does he look like. Nah, kenapa di sini menggunakan he? Karena Ilham ini adalah laki-laki. Tadi kalau misalkan di perempuan, di sini he-nya itu dirubah menjadi she. Jadi what does she look like? Tapi karena di sini Ilham, makanya jadi what does he look like? Atau kalian juga bisa mengganti si he ini dengan namanya langsung, ya. What does Ilham look like? Jadi gimana sih penampilannya Ilham? Nah, di sini, ya, dijelaskan. Katanya Ilham is tall, ya. Ilham is tall. Ilham tall itu adalah tinggi, ya. Ilham tinggi. Nah, kemudian yang kedua, he has a short hair, ya. Dia, ya, karena di sini Ilham, maka dianya menggunakan he, ya. Has, memiliki short hair, memiliki rambut pendek, ya. Karena di sini rambutnya Ilham pendek. Beda tadi sama Agnes Mo, ya. Kalau Agnes Mo tadi long hair, ya, rambutnya panjang. Nah, karena Ilham di sini rambutnya pendek, jadi short hair, ya. Ilham memiliki rambut pendek. Nah, tall di sini adalah kata sifatnya, ya, adjektifnya. Short, pendek itu kata sifatnya, ya. Nah, Ilham di sini kata bendanya, di sini he kata bendanya, ya. Nah, selanjutnya Ilham juga dideskripsikan, katanya he is wearing school uniform, ya. Dia menggunakan seragam pramuka, ya. Dia menggunakan seragam pramuka karena di sini Ilham sedang menggunakan seragam pramuka, ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih ini dikasih tanda kuning, ya? Kenapa? Nah, supaya kalian bisa membedakan atau kalau mendeskripsikan bisa menyusun kalimatnya dengan baik, ya. Contohnya kalau misalkan kalian ingin menyatakan langsung ke penjelasannya, misalkan Ilham tinggi, Ilham ganteng, misalkan, ya, langsung ke pernyataan penjelasan deskripsinya, ya, maka yang digunakan adalah to be, ya. Is ini namanya to be. Nah, kemudian kalau kalian ingin menyatakan dia memiliki bla 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 bla, dia memiliki, ya. Kalau memiliki, kalian ingin menyatakan memiliki, nah, menggunakan has. Tapi tergantung orangnya atau bendanya itu
apa? Perempuan kah, laki-laki kah, saya kah, mereka kah, atau apa? Ya. Nah, perhatikan yang selanjutnya. Ya, ini to be. Ya. To be itu ada are, ada am, ada is. Ya, ada are, ada am, ada is. Ya. Jadi to be itu digunakan untuk menunjukkan sifat ya atau keadaan seseorang ya. Ini ditunjukkan untuk menyatakan sifat atau sikap seseorang atau penampilan seseorang ya. Jadi menggunakan to be. Nah, to be itu ada 3 ya, tapi penggunaannya berbeda ya. Pertama, kalau misalkan di sini si subjeknya atau kata bendanya itu saya, subjeknya saya ya, maka to be yang digunakan untuk menyatakan sikap, sifat atau deskripsinya adalah am ya. I am beautiful, saya cantik. Langsung ya ke intinya, saya cantik. Kalau langsung ke intinya berarti menggunakan to be. Nah, di sini karena ada subjeknya atau orangnya atau kata bendanya saya, maka yang digunakan to be-nya adalah am. Jadi bukan is ya, bukan I is beautiful, tapi I am beautiful. Karena I itu selalu diikuti dengan am, ya, I am beautiful. Ya. Kemudian kalau di sini subjeknya orangnya ya, di sini adalah she atau dia untuk perempuan ya, atau Santi ya, maka to be yang digunakan adalah is. She is beautiful. Santi is beautiful. Dia atau Santi cantik ya. Nah, karena untuk perempuan, kalau untuk perempuan itu to be yang digunakan adalah is. Ya. Kemudian kalau he ya untuk laki-laki, dia untuk laki-laki di sini Doni ya. Juga menggunakan is ya. He is handsome. Doni is handsome. Dia atau Doni ganteng ya. Nah, jadi langsung ke pernyataan karena di sini karena Doni itu laki-laki ya. Orangnya itu laki-laki, maka menggunakan to be-nya menggunakan is ya. Kemudian kalau misalkan kata bendanya ya atau subjeknya itu you, kamu ya, maka to be yang digunakan adalah are. You are handsome. Kamu ganteng ya. Nah, kalau kamu to be-nya adalah are. Ya, bukan you is handsome tapi you are handsome. Nah, kemudian they. Kalau di sini subjeknya mereka atau kata bendanya mereka, bendanya mereka ya. Kalau mereka berarti orangnya ada lebih dari satu. Misalkan di sini merekanya adalah Doni dan Dono ya. Ada 2 orang ya. Kalau di sini Doni ya dia cuma seorang, makanya di sini he, tapi karena di sini laki-lakinya ada 2, Doni dan Dono ya, jadi mereka, maka to be yang digunakan adalah are. Jadi they are handsome, mereka ganteng ya, atau Doni and Dono are handsome. Jadi bukan berarti di sini Doni dan Dono karena dua-duanya laki-laki, maka di sini pakai is ya, Doni and Dono is handsome. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah Doni and Dono are handsome karena di sini 2 orang laki-lakinya ya. Mereka atau Doni dan Dono ganteng ya. Kemudian we. Kami. Nah, kalau kami berarti ada saya dan dia ya. Kalau kami berarti saya dan dia atau saya dan mereka, itu kami ya. Nah, di sini kami, we are beautiful. Kami cantik ya, atau Sinta and I are beautiful. Saya dan Sinta cantik ya, karena di sini ada 2 orang, maka sama ya, dia menggunakan are. We are beautiful. Nah, kemudian ada it. It itu biasanya digunakan untuk benda ya. Bisa animals ya, bisa places atau bisa benda ya. It di sini contohnya misalkan the cat ya.
kucing misalkan. The cat is cute, ya. The cat is cute. Kucing itu lucu, ya. Nah, kecuali kalau misalkan kucingnya ada lebih dari satu. Misalkan kalau lebih dari satu, ya, ditambah s belakangnya, ya. Jadi the cats, ya, di sini. Kalau misalkan lebih dari satu, nah si to be-nya ini berubah jadi are. Kenapa berubah jadi are? Karena kucingnya ada dua atau lebih dari satu. The cats are cute. Tapi karena di sini kucingnya satu, maka to be yang digunakan adalah is. The cat is cute. Kucing itu lucu. Nah, jadi kalau kalian langsung ke pernyataan, saya cantik, saya ganteng, kemudian saya pintar, saya lucu, dan lain-lain, ya, maka yang digunakan adalah to be, ya, kalau misalkan langsung ke pendeskripsian. Next. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian ingin menyatakan memiliki. Contohnya, saya memiliki rambut pendek, saya memiliki tubuh yang tinggi, saya memiliki hidung yang mancung. Nah, kalau ada kata memiliki, maka yang digunakan have atau has. Ya, ini keduanya artinya sama-sama memiliki, tapi beda penggunaannya, ya. Jadi seperti to be, ya, jadi penggunaannya itu tergantung dari subjeknya atau bendanya itu apa atau siapa, ya. Nah, di sini contohnya I have a short hair, ya, saya memiliki rambut pendeknya. Karena di sini subjeknya saya, maka memiliki yang digunakannya adalah have, ya. I have a short hair, saya memiliki rambut pendek, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, you have a short hair, ya. Karena di sini subjeknya you, ya, bendanya you, maka yang digunakan adalah have, ya. Memiliki yang digunakan adalah have. Jadi bukan I has atau you has, tapi I have, you have, ya. You have a short hair, kamu memiliki rambut pendek. Nah, selanjutnya kalau si kata bendanya atau subjeknya adalah we, ya, kami. Kalau kami, ya, sama kayak I sama you. Jadi memilikinya adalah have. We have a short hair. Kami memiliki rambut pendek. Nah, gimana kalau misalkan si subjeknya atau si bendanya adalah they, mereka, ya. Kalau mereka sama, yang digunakan juga have. They have a short hair. Jadi si Ayu they atau Ayu Dewi ini, ya, yang digunakan adalah have, ya. Saya, kamu, kami, mereka, saya, kamu, kami, mereka, ya, itu yang memiliki yang digunakannya adalah have. Nah, kalau misalkan si subjek atau kata bendanya, ya, adalah perempuan, dia untuk perempuan, ya, maka memiliki yang digunakan adalah has. She has a short hair, atau Amelia has a short hair. Dia memiliki rambut pendek, atau Amelia memiliki rambut pendek. Ya, jadi she itu dia untuk perempuan. Ya, kalau dia untuk perempuan atau perempuan, di sini langsung nama, maka memiliki yang digunakan adalah has. She has short hair, ya. Nah, kemudian kalau misalkan laki-laki gimana? Laki-laki juga sama, ya. Kalau dia untuk laki-laki, ya, he, ya, juga sama menggunakan has. Jadi he has a short hair. Dia memiliki rambut pendek, ya. Atau Rifki has a short hair. Rifki memiliki rambut pendek, ya. Jadi perempuan, laki-laki itu menggunakan has, kecuali kalau misalkan si perempuannya ada 2 orang, laki-lakinya ada 2 orang, memiliki yang dipakai adalah have. Contohnya misalkan Amelia and Santi, misalkannya kan Amel sama Santi, ya, ada 2 orang. Amelia and Santi have a short hair. Amelia dan Santi memiliki rambut pendek. Nah, kemudian gimana kalau untuk benda, tempat, atau binatang, ya, it, ya. Nah, kalau it, kalau bendanya ada 1,
itu menggunakan has. It has a short hair. Itu memiliki rambut pendek. Tapi kalau misalkan di sini ada banyak ya, misalkan lebih dari satu ya, maka menggunakan have. It's have a short hair gitu ya. Jadi kalau misalkan bendanya lebih dari satu menggunakan have, kalau bendanya ada satu menggunakan has. Contohnya misalkan kucing ya, kucingnya ada dua. Misalkan the cats have ya, kalau ada dua berarti have. The cats have a short hair ya. Misalkan kucing-kucing itu memiliki bulu yang pendek ya, seperti itu. Nah, coba ke sini ya. Ini ada contoh soal. Kalian coba kira-kira mana yang menggunakan is, mana yang menggunakan have ya. Has, are atau am, ini yang mana ya? Ini penggunaannya. She titik-titik yang, dia muda. Nah, langsung dia muda. Nah, tapi untuk menyatakan muda tersebut kan menggunakan apa? Apakah di sini to be ya, ataukah has atau have? Nah, ya di sini menggunakan to be ya. Nah, to be yang digunakan adalah is karena di sini perempuan ya, she itu dia untuk perempuan, maka yang digunakan adalah is karena dia langsung ke muda ya, dia muda. Jadi she is young, dia muda. Di sini to be-nya jadi is ya. Nah, kemudian Farhan titik-titik a short hair. Farhan titik-titik rambut pendek. Nah, Farhan rambut pendek. Nah, kalau di sini bukan to be yang dipakai, tapi have atau has ya. Jadi Farhan memiliki rambut yang pendek. Jadi kalian gampang saja ya untuk membedakan mana yang pakai to be, mana yang pakai is, am, are, atau mana yang memakai have atau has. Nah, kalau yang have atau has biasanya diikuti oleh ini ya, di sini bukan a ya, tapi a short hair, diikuti oleh artikel ya, ini namanya ya. Kalau misalkan yang pakai to be, pakai is, pakai am atau pakai are, itu biasanya langsung ke kata deskripsinya ya. Tapi kalau ini tidak ya, kalau yang pakai have atau has. Jadi di sini Farhan of course pakai have atau has, yang mana? Nah, karena di sini Farhan ya, subjeknya si kata bendanya si Farhan, maka yang digunakan memilikinya adalah has ya. Jadi Farhan has a short hair, bukan Farhan have ya, kalau itu salah. Yang betul adalah Farhan has a short hair. Kemudian di sini yang ketiga, I bla 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 titik-titik a round face. Yang dipakai apa di sini? To be atau have has. Nah, karena ya di sini nih ya, tadi have. Nah, karena di sini a round face ya belakangnya, maka yang dipakai di sini adalah antara have atau has. Nah, lihat dulu subjeknya siapa. Karena di sini subjek atau kata bendanya itu adalah saya, maka yang dipakai memilikinya adalah have ya. Jadi I have a round face. Saya memiliki wajah yang bulat. Ya, round itu bulat, face itu wajah. Saya memiliki wajah yang bulat. Nah, soal keempat ya. Contoh soal yang keempat, Desi titik-titik smart. Desi pintar. Smart di sini pintar. Desi pintar. Nah, yang dipakai di sini to be ataukah have atau has. Nah, karena ini langsung ke penjelasan, maka yang digunakan pasti to be. Antara am,
is atau are. Lihat dulu subjeknya atau kata bendanya di sini siapa. Nah, karena di sini Desi itu perempuan, maka to be yang dipakai di sini adalah is ya. Jadi Desi is smart. Desi pintar ya. Nah, ya itu contoh